Adit. Hai. Kak Moni. Hai. Kak Elfrida. Dan Amang Pendeta kita, Amang Pendeta Tampu Bolon. Halo. Dan pemusik kita, Abang Helmi dan Abang Riki. Kak Kak Moni, gimana ya kabar adik-adik kita di rumah? Iya ya Inang, semoga adik-adik di rumah sehat selalu ya. Walaupun masih di rumah aja, tetap semangat. Adik-adik yang di rumah, kalau kakak tanya, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Kita coba ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kayaknya kurang semangat. Kita ulang aja ya, Kak El, Ina. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Biar tambah semangat lagi untuk memuji Tuhan. Adik-adik di rumah kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Ikuti gerakan Inang dan kakak ya. Adik-adik di sekolah minggu di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita persiapkan dulu Alkitab kita ya. Dan kita mulai berdoa. Kak El, Kak Moni, semua adik-adik sekolah minggu ikutin doa Inang. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Bapa yang baik, Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Yesus, yang kami sembah di dalam nama Yesus. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami dengan saudara-saudara kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap hati kami dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyikan Bapakku datang padamu. Atas kasih anugerah-Mu
sekalian sekolah minggu HKBP Cikampek. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan nats yang menjadi khotbah dalam ibadah minggu kita, ibadah sekolah minggu, tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Ya, kepada adik-adik silakan bilang dibantu sama bapak atau sama mama. Ya, Amang bacakan bagi kita, mari diikuti di rumahnya. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kami, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, sekolah minggu HKBP Cikampek, untuk lebih memudahkan kita mencerna atau memahami daripada firman Tuhan ini, marilah dulu sejenak kita simak video berikut ini. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun.
dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal,
Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Adik-adik yang manis, mari bangkit berdiri. Kita bernyanyi pelangi-pelangi. Semangat ya adik-adik. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, melukismu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Adik-adik sekalian, kita tadi sudah melihat video itu. Di sana tadi sudah diceritakan mengapa Allah memilih Nuh. Ternyata di masanya, di zaman Nuh itu tidak ada lagi orang yang setia kepada Allah. Tetapi Allah melihat Nuh itu hanya Nuh yang setia. Sehingga Tuhan memilih Nuh untuk karya keselamatannya. Karena Tuhan akan membuat air bah memusnahkan segala sesuatu. Tapi karena Tuhan melihat Nuh adalah orang yang setia, Dia memilih Nuh beserta keluarganya. Yaitu anak-anaknya sudah kita tahu kan? Siapa tadi? Si Sem, si Ham, si Yafet. Nah, dari keturunan ini dan nanti sampai kepada Abraham. Dan seterusnya sampai kepada Yesus Kristus. Nah, juga Tuhan berfirman supaya bukan hanya manusia yang diselamatkan, tetapi Tuhan juga mau menyelamatkan ciptaan lain, sehingga Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membawa juga segala jenis makhluk hidup, binatang berpasang-pasangan. Nah, dengan demikian adik-adik sekalian, bahwa keselamatan itu bukan hanya milik manusia saja, tetapi juga milik ciptaan yang lain. Dan Tuhan berjanji, itu tadi yang kita lihat, Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan lagi air bah. Dan bukti janji itu tadi yang dinyanyikan oleh kakak-kakak kita guru sekolah minggu, pelangi-pelangi, dan seterusnya. Pelangi, itulah bukti perjanjian itu, bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan lagi air bah untuk memusnahkan manusia. Tetapi perjanjian itu juga manusia berjanji untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Tuhan setia kepada janjinya dan manusia juga setia kepada Tuhan. Nah, itu di zamannya Nuh loh. Bagaimana di zaman perjanjian baru? Yesus pernah dengar kata sunat kah? Adik-adik disunat tidak? Laki-laki ya? Disunat tidak? Tidak lagi kan? Nah, itu di zaman Yesus, setiap orang yang percaya itu disunat. Itu bukti perjanjian kepada Tuhan. Dia berjanji akan setia kepada Tuhan. Di zaman kita, kalian berjanji tidak kepada Tuhan? Ya, bagaimana berjanji emang? Orang belum mengerti apa-apa. Ya, orang anak-anak cuma mengerti makan dan sebagainya. Ini masih belajar proses dan sebagainya. Itu. Tetapi perjanjian orang percaya dengan Tuhan itu melalui apa? Melalui baptisan kudus. Siapa yang sudah dibaptis? Amang sudah dibaptis loh. Itu guru-guru sekolah minggu juga. Kalau ada belum dibaptis, secepatnya dibaptis ya.
Karena itu bukti perjanjiannya. Orang yang sudah dibaptis, dia menjadi pewaris kerajaan Allah dan dia akan senantiasa setia kepada Tuhan. Tapi siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang berjanji setia? Memang masih orang tua kita. Maka oleh sebab itu dengarkan setiap nasihat orang tuamu. Karena orang tuamu yang berjanji kepada Tuhan untuk menuntun kamu ke jalan yang Tuhan kehendaki. Dengarkan setiap nasihatnya. Terlebih ketika dia menyuruh untuk ini sekolah minggu. Walaupun kita masih di rumah sekarang mendengarkan video, kalau mama dan bapak menyuruh ya untuk mendengarkan video, melihat video, mengikuti, silahkan diikuti. Karena orang tua sudah berjanji kepada Tuhan. Anak-anak jangan melawan. Mereka harus mau, ya. Dan kemudian yang terakhir, adik-adik sekalian, bahwa kita tadi sudah mendengarkan bahwa keselamatan itu bukan hanya milikmu, ya kan? Apakah hewan-hewan itu juga tis? Enggak kan? Tetapi siapa yang juga tis? Manusia. Manusia yang berjanji. Tetapi manusia yang diberikan pikiran. Oleh sebab itu manusia yang diberikan oleh Tuhan akal budi, dia yang akan memelihara, menjaga ciptaan lainnya, bukan merusak ciptaan lainnya. Karena mereka juga diberikan Tuhan keselamatan bersama-sama dengan manusia itu. Dan manusia yang diberi akal dan budi, dialah yang menjaga itu. Nah, jadi bukti perjanjian kita kepada Tuhan itu kita setia dengan juga menjaga setiap ciptaan Tuhan yang lain. Amin. Kita berdoa. Kami syukuri firman Tuhan yang menyapa kami pada ibadah minggu atau sekolah minggu di gerejamu HKBP Cikampek ini. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan menyelamatkan segala ciptaan dan manusia, dan Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan lagi air bah. Di zaman kami sekarang Tuhan, kami juga telah berjanji kepadamu melalui iman percaya kami bahwa kami menjadi anak-anak Tuhan dengan baptisan. Dan di sana orang tua kami telah berjanji untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kami juga harus turut kepada nasihat orang tua kami. Dan sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan, kami juga harus senantiasa memelihara segala ciptaan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengajari kami, memampukan kami untuk berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu untuk keselamatan segala makhluk. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta kita. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum ibadah ini berakhir, adik-adik di rumah kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Nabi Nuh dan Istrinya. Ikutin gerakan Inang dan kakak ya. Masuk dalam baka
Jadi sekolah minggu kita akan menutup ibadah kita dengan sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.